tidur, ya silakan ya. Kemudian beri penjelasan, melakukan pemeriksaan ya, baik dinding dada, paru dan pernapasan. Yang pertama adalah infeksi, kedua palpasi, yang ketiga baru auskultasi ya. Nah, langsung aja satu pasien yuk tidur. Perhatikan positioningnya melihat ya, tiga sternum sama diafragma. Yang pertama adalah dada ya. Saya juga Jadi kelihatan. kita lihat, jadi nanti dibuka bajunya, kita lihat napasnya dia, apakah tiganya misalnya pada saat napas tiganya itu ada yang satu turun, yang satu naik, atau ada kelainan atau bagaimana ya. Yang keduanya adalah sternum. Sternum itu yang di tengah-tengah ini, apakah ada tarikan pada saat dia napas atau tidak ya. Kemudian diafragma ya. Jadi diafragma ini apakah napasnya itu diatur oleh paru-paru ataukah diafragma. Kalau dia selalu diafragma terus, artinya ada masalah di pernapasannya. Nah, itu yang kalian harus cek pada saat infeksi. Kemudian selanjutnya adalah adanya deviasi ya. Deviasi itu kelainan. Kemudian ruang interkostal apakah mencebung, mencekung. Jadi si interkostalnya ini, kalau kita napas, tarik napas yuk. Nah, ini pakai diafragma ya. Jadi kita harus menggunakan si ini. Jadi kita akan ketahuan ya. Kemudian selanjutnya adalah perhatikan letak bentuk skapula dari belakang. Jadi pasiennya boleh duduk. Nah, pada saat duduk ini kita lihat ini skapula. Misalnya dia suruh tarik nafas. Nah, apakah skapulanya ini sama rata ataukah ada perbedaan? Ini yang disebut skapula ya. Ini yang namanya clavicular. Nah, itu tiduran lagi ya. Kemudian bentuk kolom vertebra, artinya duduk lagi. Apakah tulang belakangnya ini ada pada saat dia nafas, ada yang namanya lordosis ya, kemudian skoliosis atau kiposis, perbedaan tulangnya. Jadi tulangnya itu ada yang gini ataukah ada yang kayak huruf S ya. Jadi kayak gitu. Kita lihat apakah ada kelainan atau tidak. Kalau misalnya dia ada kelainan, artinya napasnya pun dia ada bermasalah. Nah, itu untuk infeksi ya, kita hanya bisa melihat infeksi itu. Kemudian selanjutnya adalah palpasi. Nah, kalau palpasi kita letakkan kedua tangan kita, yuk tiduran, pada bagian dada. Minta kalian menarik nafas, rasakan gerakan dada sama atau tidak. Jadi kayak gini. Jadi kita lakukan seperti ini, pastinya tarik nafas dari hidung. Nah, apakah tarikan nafas ini pada saat kita palpasi turunkan seperti biasa aja nafasnya. Nah, ini apakah sama atau tidak? Ya, kalau misalnya dia ternyata ini lebih dalam ini, nah itu ada kelainan. Jadi semuanya harus sama pada saat dilakukan yang namanya palpasi ya. Kemudian yang kedua, berdiri di belakang klien. Jadi pasiennya duduk ya. Kemudian diminta menarik nafas. Nah, sama, kita telapak tangan kita lakukan di sini. Tarik nafas. Nah, tarik nafas biasa aja. Nah, ini apakah ada kelainan atau tidak? Ada yang dirasakan atau tidak? Nah, itu untuk palpasi. Kemudian rasakan vokal fremitus dengan cara kalian diminta untuk mengatakan 77 ya. Kemudian letakkan kedua tangan di bagian belakang dada dan bandingkan baik gerakan maupun fremitus suara ya. Jadi kayak gitu. Pinter banget. Yuk, 77. 77. Terus lanjut. 78. 77. Siapa bilang 78, 77. Terus lagi. 77. Nah, ini sama gerakannya, terus kita pun dari sini. Terus 77. nah, jadi kita harus sama gerak getarannya ya. Kalau misalnya di sini lebih kencang, artinya ini ada masalah gitu, paru-paru ini. Artinya ada masanya. Kemudian ukur lingkar dada pada saat inspirasi kuat dan ekspirasi kuat. Jadi kita pada saat kita ini kita ukur ya pakai midline. Nah, pada saat dia nah berapa pada saat dia turun, nah berapa kira-kira ya. Kalau misalnya antara ekspirasi sama inspirasi itu pada saat diukur dipakai midline sama, misalnya 99 dan 99, artinya ada masalah pada saat dia menarik napas. Harus ada perbedaan. Nah, itu yang kalian harus dicek pada saat yang namanya palpasi.
Ya, baru lakukan yang namanya perkusi, pasiennya kita tidurkan. Nah, kalian berbaring, bandingkan kanan dan kiri perkusi secara dari atas ke bawah. Nah, perhatikan juga posisi jantung ya, bandingkan hasil perkusinya. Jadi bunyi ya. Jadi bunyinya dia karena paru-paru dan jantung itu padat ya, bentuknya adalah timpani ya namanya. Jadi batas paru dan hati. Jadi kalian juga berbaring, kalau paru bagian belakang, pasiennya duduk ya. Jadi kita perkusi antara daerah kiri karena adanya hati ya. Jadi dia ada di belakang. Jadi kalau kita lakukan ini setiap di iganya ya. Jadi kayak gitu. Di setiap iga. Jadi ini misalnya iga, jadi adanya di sini. Kitanya. Jadi nah, beda kan kalau kayak gini. Nah, itu namanya ini namanya timpani ya. Jadi bentuknya padat. Nah, kita samakan juga di sini. Ada 3. Nah, ini yang disebut di sini hati ya. Nah, beda lagi bunyinya ya. Nah, kita di sini jantung. Apakah sama atau tidak? Nah, sama, artinya padat ya. Jadi bentuknya timpani ya. Gitu ya. Nah, itu perkusinya. Kemudian tentukan juga kalian diminta bernapas dalam, lanjutkan perkusi di bawah. Jadi pada saat, nah ini caranya adalah pasiennya kita ini ya, kemudian suruh tarik napas ya, tarik napas seperti biasa yuk. Nah ini sama bentuknya. Nah kalau kita di sela-sela ini lagi, napas biasa aja cuy. Jogging ya. Nah, itu sama ya pada saat perkusi. Nah, kemudian lakukan terakhir adalah auskultasi. Nah, kita dengarkan auskultasi. Nah, kalian harus membedakan lakukan di setiap periode. Ini biasanya daerah depan di atas clavicula. Ini clavicula ya. Ini clavicula. Jadi kalau kita lihat di sini, tarik nafas yuk. Terus. Nah, kita pun di bawah clavicula di sini. Suruh tarik nafas. Nah, artinya sama ya. Kalau kita di sini ini namanya jantung. Kita cukup di saluran pernapasan aja. Ini lobus 1, lobus 2. Makanya kalian harus hafal paru-paru kanan sama paru-paru kiri itu ada perbedaan lobus ya. Lobus 2 itu adanya kiri apa kanan? Nah, itu kalian baca ya. Jadi kalian dengarkan ya. Tarik nafas yuk, Pak. Terus tarik nafas lagi, Pak. Nah, nanti ini pun sama, tarik nafas. Jadi bentuknya harus sama, tarik nafas. Nah, tarik nafas, Pak. Nah, itu. Jadi dia harus sama ya bentuknya, dan dia ada di clavicula ya. Jadi memang di claviculanya secara di dalam hal pemeriksaan, perhatikan juga perubahan suara. Biasanya kalau pasien PPOK, asma, bentuknya pas pada denger itu kayak bunyi. Makanya kalian soundnya itu caranya mendengarnya adalah di YouTube. Kalian akan paham. Oke. Ya. YouTube. Apakah bentuknya wheezing, ronsi, ya, kemudian rales, vesikular. Nah itu bentuknya kayak gimana? Wheezing itu kebanyakan orang asma. Ya bunyinya gitu. Jadi ada bunyi kayak gitu. Kalau orang biasa kan gitu. Nah kalau yang wheezing seperti apa, ronsi biasanya yang banyak ya, slamnya. Makanya kalian dengernya di YouTube. Kalian pasti akan dengar. Ya. Nah itu terkait tentang pemeriksaan fisik pada pernapasan.